Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Widya Nurrohmawati, NIM 191500215 dari kelas manajemen E 2019 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah penganggaran bisnis, yaitu mereview video yang membahas tentang ekonomi atau bisnis di channel YouTube Kampus Jahat. Untuk episode yang pertama membahas tentang peluang bisnis di masa pandemi COVID-19. Kita harus menangkap di masa pandemi ini sebagai peluang bisnis, yaitu melihat apa yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, lalu membuat sebuah produk yang mempunyai perbedaan atau mempunyai keunggulan dari produk lainnya. Tak lupa juga memperhatikan kemasan yang menarik dan juga memasarkannya secara offline agar produk yang kita buat bisa dikenal oleh masyarakat. Episode kedua membahas tentang kegagalan dalam bisnis. Kegagalan dalam sebuah bisnis merupakan hal yang wajar. Ketika mengalami kegagalan, alangkah baiknya menganggap itu sebagai pengalaman dan mempelajari, kemudian memperbaiki untuk bisnis kedepannya. Tak luput ketika memulai supaya memiliki pandangan terlebih dahulu dan juga harus mempelajari mengenai manajemen resiko sehingga bisnis yang dibuat nanti bisa berkembang dan juga bisa lebih maju. Episode ketiga membahas tentang bisnis online. Di masa pandemi ini banyak konsumen yang awalnya belanja di offline atau belanja di toko beralih ke belanja online. Jadi semakin marak yang namanya marketplace, namanya aplikasi online belanja. Nah, sebelum membeli biasanya para konsumen itu melihat review-review konsumen sebelumnya. Nah, alangkah baiknya sebelum menjual online memperkenalkan produk kepada orang-orang sekitar terlebih dahulu agar membangun sebuah kepercayaan produk kepada konsumen. Episode keempat yaitu menjelaskan mengenai pinjaman online. Fenomena pinjaman online ini banyak sekali, sangat membantu, namun juga harus berhati-hati menggunakan pinjaman online. Harus sesuai dengan kebutuhan, memperhatikan beberapa aspek seperti tentang pinjaman online. Mengerti dulu agar tidak merugikan kedua belah pihak. Kemudian sudah terdaftar apa belum di OJK, yaitu sebuah badan pengawasan. Kemudian tingkat bunganya itu besar atau tidak. Terus jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan menggunakan pinjaman online harus secara bijak. Episode 7 manajemen keuangan pandemi. Dengan PPKM yang berlanjut, sekarang banyak masyarakat yang mengalami kesusahan yang mungkin dalam perusahaan kerjanya itu 6 hari dalam seminggu saat pandemi menjadi 3 hari dan digaji sesuai berapa banyak hari kerjanya. Ada sebagian yang kena PHK di kantornya. Beberapa orang melakukan terobosan bisnis baru agar tetap ada pemasukan. Cara mengatur keuangan saat pandemi dengan membeli sesuatu yang dibutuhkan, yaitu seperti kebutuhan pokok, seperti makan, minuman, dan lain-lain. Di episode 9 kali ini membahas tentang kewirausahaan. Jadi wirausaha di era pandemi ini sangatlah penting, dan di masa pandemi ini harus survive agar terus berkembang dan berjalan secara lancar. Yang paling penting itu bukan perkara mengenai modal, namun ada 4 hal, yaitu pengalaman, pendidikan, jaringan, dan nasib. Untuk memulai usaha terlebih dahulu kita harus membentuk jaringan. Modal berpikir itu nanti saja, dan minimal kuasailah ilmu dalam bisnis itu sendiri. Jika ingin berpartner dengan partner bisnis lainnya, harus jelas usaha apa yang dijalankan agar bisa berjalan secara lancar dan usahanya juga bisa berkembang. Kemudian di episode 10 kali ini membahas mengenai pengalaman bisnis dan YouTuber. Pengalaman bisnis dan YouTube. Untuk memulai YouTube, lebih baik mengikuti perkembangan atau mengikuti tren. Menjadi YouTuber merupakan sebuah tantangan bagi pemula karena harus menentukan konten apa dulu yang akan dibuat yang sekiranya bisa menarik penonton.
begitu dengan berbisnis juga harus menentukan bisnis apa yang kita mulai. Contoh dari pengalaman Pak Bayu ini merintis YouTube itu dari tahun 2015, lalu selalu mengikuti tren dan berinovasi serta usaha jualan di bidang makanan yaitu tahu Malang. Di episode 11 kali ini yaitu berjudul Mahasiswa Peluang Bisnis Part 1. Jadi sebagai mahasiswa agar tidak membuang waktu secara percuma, ya kan, hanya kuliah-kuliah saja, tapi juga mencobalah untuk berbisnis, karena sebagai mahasiswa suatu hari nanti juga akan dihadapi oleh tantangan dunia kerja, sehingga akan lebih baik mempersiapkan diri sendiri dari awal, karena kesempatan itu tidak datang kedua kalinya. Begitupun ada kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya selagi masih muda dan juga masih dalam keadaan sehat. Episode 15 kali ini berjudul menjadi mitra atau pesaing dalam bisnis, agar usaha bisa terus bertahan dan tidak tergerus dengan kompetitor atau bisnis baru lainnya, dengan melihat peluang dan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Menjalankan sebuah bidang usaha bersama mitra bisnis membuka peluang pada sebuah keberhasilan dengan mencari mitra bisnis yang tepat. Berikan kepercayaan kepada mitra lain agar membuahkan hasil yang menguntungkan, serta dua belah pihak bisa menjalankan sebuah bidang usaha bersama mitra bisnis membuka peluang pada sebuah keberhasilan. Kemudian di episode 16 berjudul Mengelola Usaha Secara Profesional atau Kekeluargaan, Manajemen Sumber Daya Manusia. Bisnis yang dijalankan secara kekeluargaan sebenarnya memiliki komposisi sumber daya manusia yang loyal. Penting bagi pelaku bisnis keluarga sebelum memperkerjakan manusia dengan mengusahakan melakukan perencanaan sumber daya perusahaan harus tepat dan merekrut karyawan yang mempunyai keahlian apa yang dibutuhkan perusahaan. Bila mengelola perusahaan secara kekeluargaan, bisnis tersebut masih bisa tetap jalan dan juga berkembang. Kemudian yang terakhir ada episode 17 yaitu berjudul Teori Investasi Saham. Investasi saham merupakan penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seseorang atau badan usaha yang mana melalui instrumen tersebut mereka memiliki klaim atas aset dan penghasilan perusahaan. Ada 3 teori investasi antara lain risk taker, risk averse, dan risk neutral. Risk taker adalah orang yang berani mencari resiko dengan mengharapkan keuntungan yang banyak. Kemudian risk averse adalah menghindari resiko tetapi keuntungannya besar. Yang terakhir ada risk neutral, adalah keuntungan dan resikonya tidak terlalu besar. Jika mau berinvestasi, carilah yang sekiranya menguntungkan, butuh konsentrasi, pemahaman, dan seleksi. Itu tadi adalah hasil review dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.